diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, untuk menyatakan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kalau bahasa Sunda Gus Wapik dengar ieu mudah-mudahan. Kami hatur nu dihormat guru urang sadayana, pamimpin anu alim, pandita nu bijaksana, lungguh timpuh andalami, leungeus jejeul wiatali, landung kandungan lair Aisyah. Pangersa Abah Abun Binyani sekolah kan Abah Tokrok. Hari ciri khas NU maki pindah cai, pindah tampian, mi indung kawaktu, mi bapa kajama. Bagi organisasi berbasis culture, berbasis kebudayaan, culture-na beda-beda. Lamun di Jawa Timur, kakolote nyebutna Gus Cak, ya gitunya. Ka istri kiai nyebutna Nyai. Lamun urang Sunda, ka kiai teh akang, engkang, adang, terus malah kadigunakeun mah Aceh. Aceh teh kokolot di pasar. Gitu, jadi beda. Ai kuring mah anyar deui Abah Abu. Kunaon sabab Abah? Ari Abah mah lain ukur tuturkeun pentaeun. Naon sababna Abah Abun pentaeun? Sabab Abah Abun mah geus reaketan. Bunci duit, loba duit. Belum dijurung, belum dipantau, naraya di tengah imah. Jeung Gubernur Jawa Barat yang beunghar keneh Abah Abu. Di dalam veteran kebon kolot pasantren saha eta teh Abah Abu. Mangkat ka Citapen eta usaha pasantren Abah Abu. Mangkat kawanayasa eta kebon satu legana aya pasantren jalan kolot-kolot usaha eta teh Abah Abu. Mangkat deui ka Sukamulya maka deukeut ka Mulyadi teh usaha eta teh Abah Abu. Ayeuna di Karawang di Cikampek usaha Abah Abu. Tapi Abah Abu mah sanajan rekeningna genut, pasantrenna di mana-mana, anger we imah ngareuti, sederhana basaja. Kunaon gubernur leuwih miskin? Aing mah tongkor pasantren pamajikan gitu bukan. Ya, bener teh ngomong teh kan. Jadi ari ciri khas kiai teh naon cenah pasantrenan ge santrina puluhan ribu, imah kiai nama leutik eta teh Abah. Ari Abah Apun teh kumaha? Abah Apun teh hiji akhlakna salafi, terus minis menang Muhammadiyah, rezekina Cina, lengkap deh. Akhlakna
manehna salafi cara ngaminis kunaon disebut minisme Muhammadiyah sabab biasana nu di NU mah lamun nyieun sakola SD kurang katurut nyieun SMP kurang katurut nyieun SMA kurang katurut lamun nyieun pasantren katurut Pak Agun mah lain nyieun SD katurut SD nu dikelola ku tokoh NU bayaran ngebut bisaan ngalah duitna tapi ari Abah Agun mah jalmina tawadu naon ari tawadu ari amrut jeung gubernur anggar we tawadu tara mawadu ya bro serius borokan ngambek rakyat ngambek kayak jelema sieun ngomong ngambek jelas akan tara mau duit ari gubernur mah sanajan teu boga ge kudu mawa duit wae anu dipihormat Kiai Haji Juhadi Tanpijia beda Bapak gitu ngomongna partai membarak ngaduit mah eleh urok itu Pak tapi dia mah kayak cekrokis lah cekrokis ngaler cekrokis gitu ayo sina pidato mah kan bijia kayaknya perlu amplop mah rois lah ayo kemudian senang mengkapi hatur hati surya hatur nuhun wilujeng sepuh apa ampura bukan dosa karena mencan beres kayak kaditu kena butuh beres tenang lima pendukung utama supaya dipuji keluar sampai dalam itu nampak bersabarahan terus Kafi Hatur Ketua Majelis Ulama apa? Jamaah alhamdulillah hatur nuhun nah iya kalau kurang ibu tinggalin malah ya kayak saya janji gondrong tinggalin sila iya mancala putri lekok tapak genteng ada teban karena gila lu ngomongin kurang Gus Muafi ari jeung Gus Muafi mah batur can manggil ka Purwakarta kuring geus manggil panggeula. Kalau kuring resep ka kiai-kiai unik kieu teh Gus Muafi. Nah sanajan jago hiji tadi ka ayeuna. Mere doa nengan pipo majikan can betul. Alhamdulillah. Tenang Gus. Jago ahli sejarah itu. Sok bahas Sukabumi. Hebat. Nah, kedongeng cerita dulu Pak Sukabumi teh Pak. Gus, yang itu cerita yang lari ke gunung, lari ke Sukabumi ke sana. Cerita saya ingat Gus. Tenang Gus. Tenang Gus. Gubernur Jawa Barat. Jadi engke amplop anu ti panitia pikeun, terus dibere panitia kurang. Tapi Gus Mopik tetap kukuring di bekel. Khusus jeung pandek nengan di pamajikan di bekel. Aya menanggeun anak kiai di Jawa. Dulu kami teh kaulan Jawa. Kaulan Sunan
Kosannya mah. Transaksi nanti ya sama Amin. Ketua Pimpinan Wilayah Badan Otonom Nahdlatul Ulama Sawilayah Provinsi Jawa Barat. Ketua Tanfijiyah PCNU Provinsi Jawa Barat Kadek Syadin balik namplopan. Undangan khusus, waduh iya pemimpin udangnya Bapak Ono Surono. Ono Surono teh pendukung utama Deddy Mulyadi. Garda terdepan. Lain orang berbeda. Garda terdepan. Kita mah kamari sandiwara. Garda terdepan. Hebat pokoknya. Beres ekonomi. Sekretaris Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Wilujeng. Alhamdulillah. Bapak Kakanwil kenal Wilujeng. Ari Kakanwil semenat kiri semenat di masyarakat. Ari Kapasantren ngaku di bawah pembinaan mana duit tanah merah. Kita kemenang madrasah mau kemenang. Pesantren mau kemenang. Ayo kalau duit mau kawin. Karunya ayo. Anda kaya embung jadi kemenang gimana? Iya. Iya santri Om Jen. Jadi dia santri kembali dari jati diri nah habis Quran. Orang macam kita benar pinter bahasa Arabnya alus dan kelakuan lu goreng semua. Tapi ada nama insaf, ada nama Alhamdulillah. Nangen insaf ain bangor. Iya barat turing di baheula ieu. Waduh, kulantaran sok ngajar bahasa Inggris ngomongnya di bahasa Inggris. Kiai Haji John Din. Alhamdulillah keprok sadayana. Ada wakil bupati ya. Coba, nges kembali sih ada akur. Untuk asal wakil mau terakhir sebenarnya. Kapolres satu belum sadayana. Bapak terima kasih Pak Jenderal hatur nuhun. Jadi bahasa Indonesia sekarang Gus. Karena ini apa sih saya selalu bicara tradisi, bicara culture. Karena itulah yang menjadi pembeda dari negara kita ini. Apa yang dimiliki oleh bangsa kita ini adalah culture atau budaya. Kenapa culture penting? Karena itulah kekuatan untuk membangun integritas dan jati diri. Karena membangun integritas dan jati diri, maka kita menjadi pembeda. Karena kita menjadi pembeda, maka Islam di Indonesia adalah Islam yang sangat berbeda. Berbeda apa? Berbeda metodologi pemahamannya, berbeda sosiologinya, berbeda cara pandang filosofinya, dan berbeda cara pandang antropologinya. Karena ini berbeda, maka Islam Indonesia mencerminkan semangat pluralisme dan rahmatan lil alamin, sehingga karena menjadi pembeda, dalam pandangan saya, dalam pikiran saya, term berpikir justru yang harus kita pikirkan adalah bagaimana menjadikan Islam yang menjadi culture Indonesia itu justru menjadi rujukan dalam pembelajaran keislaman di seluruh dunia. Itu yang kita ini bisa menjadi punya keunggulan. Karena kita ini punya keunggulan, kita punya pembeda, maka pesantren-pesantren di kita seharusnya terus memperlihatkan diri sebagai pesantren yang punya jati diri sendiri. Kalau pesantren kita terbawa arus pada gaya orang lain, terus-terusan kita yang harus belajar ke tempat orang lain.
Kalau terus-terusan kita belajar ke tempat orang lain, maka kita akan beranggapan bahwa di negara lainlah rujukan pengetahuan. Tetapi kalau kita yakin pada diri kita, paham pada sejarah kita, paham pada keberagaman kita, paham kepada Mbah Hashim Asy'ari yang membuat pembeda dalam egosentris Islam tanah Nusantara, maka kita justru pesantren-pesantren kita akan menjadi tempat rujukannya belajar bagi seluruh mahasiswa di seluruh dunia. Itu. Nah, problemnya di antara kita ini bahwa ada yang kita berikan, kata orang Sunda, lengkungkan menang lahir Aisyah, sifat lemah lembut, sikap hormat yang kita berikan dalam setiap waktu bukan mencerminkan kerendahan diri kita, justru itu mencerminkan keutamaan diri kita, bahwa orang berilmu tidak mesti badannya ditegakkan, justru dengan badannya dibungkukan keilmuan teruji dan terlihat keilmuan, sehingga ada lebih tinggi daripada bulan. Belajar di mana? Kita bayangin Pak, ada sebuah negara yang mungkin 40 tahun yang lalu negara itu miskin, orangnya berkumuh, penduduknya banyak, bahkan saking banyaknya mungkin sekian ratus tahun yang lalu sampai pergi ke Indonesia, ke seluruh belahan dunia. Kenapa? Tanahnya bermasalah, kering, tandus, konflik antar sukunya, harus mencari tempat lain untuk dia berusaha. Namanya Tiongkok, Cina. Hari ini tumbuh menjadi apa? Sebuah raksasa yang sulit dikalahkan dalam bidang apapun. Mau ngomong ekonomi mereka unggul, mau ngomong politik diplomasi mereka unggul, mau ngomong teknologi mereka unggul. Kenapa mereka menjadi bangsa yang unggul? Mereka tidak rendah diri, mereka tidak merasa minder terhadap apa? Apa yang dimiliki dan apa yang diyakini. NU tidak akan sebesar hari ini. Kalau apa? Mohon maaf. Kalau tidak ada pemikir besar kontroversi yang merubah wajah Nahdlatul Ulama dari pinggiran ke menengah. Siapa? Gus Dur. Dia merubah wajah. Merubah wajah bagaimana? Pada saat itu kaum pesantren, kaum santri, kaum sarungan itu kan hanya pada bicara pusaran kepesantrenan. Belajarnya di sekolah tinggi agama Islam. Sehingga rule birokrasi, rule politik eksklusif, tidak bisa terisi. Kenapa? Karena kelompok NU lambat masuk perguruan tinggi. Pada saat kolonial Belanda, NU kan tidak lulus di ITB. Dia merepresentasikan diri pesantren dengan ketokohannya. Tapi yang lain itu sudah di ITB, kemudian di UGM, di seluruh perguruan tinggi. Sehingga di era Pak Harto sangat sedikit tokoh NU menjadi birokrat, menjadi politisi yang andal di pemerintahan. Kenapa? Sekolah umumnya terlambat. Maka saya ingat betul di tahun 90-an, bahkan tahun 87, 88 sudah mulai disebut era kebangkitan NU yang dilakukan dengan gerakan kultural, di mana NU tidak lagi berkumpul pesantren, sekolahnya hanya tidak STAI, tapi di UI, di UGM, di ITB, di mana-mana. Kemudian lahirlah booming sarjana Nahdlatul Ulama di tahun 90-an dan di tahun 2000-an, sehingga hari ini dikatakan hampir tidak ada satupun lembaga yang tidak ada tokoh NU hari ini. Mungkin dalam masa mata waktu itu dianggap melanggar tradisi. Kenapa? NU maka pesantren, sekolah lagi STAI, sekolah tinggi agama Islam, tidak ITB teknik sipil. Nah, kerangka inilah yang harus dibangun kita, sehingga bahasa saya canda itu bahasa serius, akhlaknya salafi, manajemennya boleh bergaya Muhammadiyah, tapi rezekinya Cina. Kan hebat Pak. Kalau sudah seperti itu yang belajar manajemen pada siapa? Nah, ini yang menjadi term kita, sehingga hari
lain. Semua ruang apa sih ruang yang tidak dimiliki oleh kaum santri? Semua ruangnya sudah terbuka, mau apa? Tinggal persoalannya adalah satu, kepercayaan publik. Apa itu kepercayaan publik? Karena dididik akhlak salafi, adab lebih utama daripada ilmu. Maka ketika tokoh-tokoh santri menjabat jadi bupati, dia harus lebih jujur dari latar belakang mana. Ketika dia jadi menteri, dia harus mencerminkan ketauladanan sebagai seorang santri yang menjaga integritasnya. Ketika menjadi anggota DPR, maka harus tercermin integritas dirinya, bukan hanya pada simbol santrinya, tapi perilaku hidupnya. Kenapa? Ini sudah abad media digital. Ketika abad media digital, orang hanya akan melihat satu, tidak akan lagi orang melihat latar belakang, agamanya apa, golongan apa. Yang akan dia lihat adalah integritas dirinya. Kenapa? Kita sudah memasuki abad teknologi, dan sebentar lagi orang tidak bicara lagi golongan dan kelompok. Orang akan bicara dia berintegritas atau tidak. Ini yang harus dibangun. Sehingga kalau kita ingin menjaga marwah santri, gampang, jaga saja marwah agama. Ketika ingin menjaga marwah agama apa? Ya sudah, menjadi tauladan dan amanah pada jabatan apapun yang kita peroleh. Kenapa? Karena ini akan membangun harapan. Apa membangun harapannya? Orang akan berkata, sudah, kasihkan pada tokoh santri, pasti maju itu daerah. Kasihkan pada tokoh santri, pasti benar itu mengelola duit. Kasihkan pada tokoh santri, pasti makmur itu rakyat. Kenapa? Dia mengajarkan kejujuran dan keberpihakan pada siapa? Kaum standar event, yaitu 8 asnaf yang diatur dalam sistem tata kelola Jakarta. Dan itu menjadi kewajiban siapa? Saya ingat betul, saya pernah jadi bupati terhadap Pak Kiai yang waktu itu menjadi ketua majelis ulama. Sehingga saya ketika jadi bupati dulu, sampai sekarang saya konsisten. Keislaman saya jangan dilihat pada pribadi saya, karena pribadi saya tidak akan punya manfaat bagi orang lain. Tapi keislaman saya nilailah pada kebijakan yang ada pada anggaran yang saya pegang, yang 27 triliun itu, yang 31 triliun. Apakah anggaran itu menyelesaikan kemiskinan? Apakah anggaran itu menyelesaikan kebodohan? Apakah anggaran itu melindungi orang-orang yang sakit, melindungi orang-orang yang dalam keadaan koma dan sekarang? Apakah anggaran itu bisa membuat optimisme bagi masa depan Jawa Barat? Maka keislaman saya di situ. Kenapa? Jangan menjadi politik kamuflase. Politik kamuflase apa? Menghabiskan biaya untuk atas nama agama agar dianggap sebagai pemimpin yang beragama, tapi di sisi lain menghabiskan uang untuk kepentingan lain dan rakyatnya terlantar. Ketika saya dipilih, komitmen saya adalah komitmen untuk membangun kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada orang sakit tidak terobati, tidak boleh ada anak-anak yang tidak sekolah, tidak boleh ada jalan yang rusak, tidak boleh ada irigasi yang mampet, tidak boleh negara tidak hadir dalam setiap kesulitan warga. Karena fungsi keadilan. Begitu saya mau mengucapkan terima kasih. Sehingga kalau bicara hadiah tanpa membedakan kelas dan kasta, pemerintah Provinsi Jawa Barat ini sudah disepakati bersama termasuk oleh pimpinan DPRD. Komitmennya adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan pembiayaan beasiswa santri. Setiap santri yang orang tuanya tidak mampu mendapat pembiayaan selama pesantren full makan dan minumnya dan kita. Itu caranya kenapa? Untuk membangun rasa keadilan, distribusinya langsung pada orang yang mengikuti pendidikan, karena yang dilindungi oleh agama adalah individu. Ini saja barangkali pengantar dari saya. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang bermanfaat, bernilai. Hari santri menjadi spirit santri kembali pada dirinya. Dan mohon maaf, pesantren-pesantren hari ini Gus harus mulai dikembalikan pada culture. Karena yang menjadi pembeda NU dengan pesantren lain adalah culture. Apa itu di pesantren? Dulu di pesantren itu ada pencak silat. Sekarang sudah hampir gak ada tren. Dulu di pesantren itu punya tradisi masak.
Hari ini ada yang masak, ada yang kantin. Dulu di pesantren orang nyuci sendiri, hari ini sudah. Artinya bahwa culture kemandiriannya sudah mulai hilang. Yang ada adalah kesenangan personal yang dia makan tinggal makan, minum tinggal minum, baju tinggal dipakai, sudah ada yang nyetrika. Menurut saya justru pendidikan kemandirian santrinya menjadi tidak ada pembeda pesantren dengan sekolah yang lain. Ini cara. Karena orang sudah bilang lamun hayang menang berah kudu kuru cilet kender beri. Sehingga barangkali kalau di sekolah umum tidak ada tradisi puasa Senin Kemis, maka di pesantren juga menjadi keharusan tirakat. Kenapa? Bedanya santri dengan yang lain adalah kemampuan bertirakat. Kalau di pesantren tidak ada tradisi tirakat, apa bedanya pesantren dengan sekolah umum? Tirakat, kenapa? Kenapa tirakat? Kelebihan dari seorang santri adalah diminta doa oleh Allah. Yang diminta doa, doanya akan dekat pada Allah yang mengabulkannya kalau dia rajin bertirakat. Itu pembeda. Itu yang menjadi pembeda. Nah, Gus Muafik kelihatan ini orang tukang tirakat. Tapi dari sekian tirakat yang dilakukan oleh Gus Muafik, ada satu yang tidak bisa diwujudkan, yaitu menaklukkan istrinya. Terima kasih. Mohon maaf dan pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa istri saya. Tidak bisa taklukkan.